Oke guys, kita masuk ke bab yang namanya suku banyak atau polinomial ya, bahasa matematiknya polinomial. Suku banyak atau polinomial adalah suatu ekspresi matematik dengan variabel berpangkat bulat positif dan lebih dari 2 ya. Jadi kalau 2 itu kuadrat, kalau 1 itu linear, kalau lebih dari 2 itu namanya suku banyak atau polinomial. Kemudian contoh polinomial yang kayak gimana? Yang kayak gini, 3x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 4x ditambah 5. Nah, ini suatu ekspresi matematik ya. Kemudian pangkatnya itu bulat dan dia positif lebih besar dari 2. Itu disebutnya polinom. Kalau ada pangkat setengah, dia polinom bukan? Bukan ya. Kalau ada pangkat min 3, itu polinom bukan? Bukan. Lanjut. Setengah x pangkat 5, meskipun ada setengahnya, ada pangkatnya bulat positif lebih besar dari 2, itu berarti polinom. Ada x, kemudian 7, nah ini polinom juga. Dan banyak lagi. Kemudian istilah-istilah dalam polinomial itu ada derajat. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari suku banyak. Ada juga yang menyebutnya ordo ya. Ordo itu sama derajat sama pangkat tertinggi ya. Kemudian variabel huruf yang terdapat dalam suku banyak, koefisien bilangan di depan suatu variabel, konstanta bilangan tanpa variabel, yaitu dihafalin. Kemudian contohnya misalnya kayak gini. Untuk suku banyak ini tentukan derajatnya. Nah, derajatnya itu adalah tadi apa? Pangkat paling tinggi. Pangkat paling tingginya kalau kita lihat 4 ya. Jadi kita tulis derajatnya derajat 4. Kemudian variabelnya ada apa aja? Di sana ada x aja ya. Jadi kita tulis variabelnya x. Kalau ada y ya tulis variabelnya x dan y gitu. Kemudian koefisiennya. Koefisiennya itu ada apa aja? Misalnya untuk x pangkat 4. Untuk x pangkat 4 koefisiennya adalah 3, angka di depan x pangkat 4. Untuk x pangkat 3 angka di depannya min 2, berarti kalau yang x pangkat 3 koefisiennya adalah min 2. Kalau untuk yang x kuadrat koefisiennya adalah 4. Kalau untuk yang x koefisiennya min 5. Nah, untuk yang nggak punya x, si 10 ini nih kan nggak punya x ya. Dia namanya bukan koefisien, tapi namanya konstanta. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah suku banyak yang identik. Identik itu artinya sama persis ya. Jadi suku banyaknya itu kalau disebut identik itu berarti semuanya harus sama persis. Contoh seperti ini. Diketahui suku banyak 4x pangkat 5 dikurangi 2x pangkat 4 ditambah ini identik dengan yang satu lagi. Berarti harus sama persis ya. Saya coba tulis dulu saling bersebelahan. Dikurangi 2x pangkat 4 tambah 4x px pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 1. Ini katanya identik. Identik itu lambangnya sama dengannya 3. Kemudian 4x pangkat 5 dikurangi 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi buka kurung Q min 1 x pangkat 2 ditambah buka kurung lagi P tambah R. Kemudian X baru tambah 1 ya. Tadi saya bilang identik itu harus sama persis. Kita lihat 4X pangkat 5 sama 4X pangkat 5 sudah sama persis. Min 2X pangkat 4 sama min 2X pangkat 4 sudah sama persis. Yang ini PX tambah 3, yang ini 3X pangkat 3 harus sama juga ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau si P-nya itu harus sama dengan 3. Nah, dapat P-nya. Gitu. Kemudian yang ini min 2x kuadrat, yang di sini min ini x kuadrat juga harus sama. Jadi kita ambil kesimpulan lagi, min 2 itu harus sama dengan minus buka kurung Q min 1 x kuadrat. X kuadratnya nggak saya tulis ya. Minusnya bisa kita coret. Jadi 2 sama dengan Q min 1. Berarti satunya pindah jadi 3 sama dengan Q. Nah, kita mendapatkan Q-nya. Kemudian untuk mendapatkan R-nya berarti cari yang X ya. Di sini kita punya P tambah RX. Tapi kalau kita lihat di sebelah sana nggak ada X-nya ya. Sebenarnya ada tapi nggak kelihatan. Kalau dia nggak ditulis itu berarti dia ada plus 0X. Betul? Plus 0X kan nggak usah ditulis kalau 0 ya. Tapi sebenarnya ada cuma nggak kelihatan. Nah berarti saya bisa ambil kesimpulan 0 itu harus sama dengan P ditambah R. P-nya tadi udah dapat 3. 3 ditambah R. R sama dengan pindahin min 3. Dapat R-nya. Yang ditanya kebetulan tentukan nilai P, Q, dan R. P-nya 3, Q-nya 3, R-nya min 3. Gitu ya.
Oke, yang selanjutnya adalah kita masuk ke operasi-operasi pada suku banyak. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini udah sering kalian lakuin di bab-bab lain, bahkan sejak kalian SMP. Penjumlahan dan pengurangan dari suatu fungsi. Contohnya, misalnya fx sama dengan 4x tambah 3, kemudian gx-nya segitu, yang ditanya dijumlahin, ya udah kalian tambahin aja ya. Fx tambah gx, fx ditambah gx itu sama dengan fx-nya adalah 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 ditambah lagi sama si gx 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 10 ya. Nah, ini hasilnya adalah seperti biasa, yang bisa kita tambahin itu adalah yang koefisiennya si variabelnya sama ya. Berarti yang 4x tambah 3 ditambah 2x pangkat 3, 6x pangkat 3. Kemudian yang ini min x kuadrat, 3x nggak punya pasangan, berarti plus 3x tetap, 1 sama 10 jadi 11. Gitu, gampang. Kemudian yang B, fx kurang gx. Untuk yang fx kurang gx itu berarti masih sama kayak tadi, 4x pangkat 3 minus 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 1, tapi karena ini kurang kita harus pakai kurung. Ingat ya, kalau pengurangan harus ada kurungnya. 2x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 10. Oke, sebelum kita kurangkan kita harus buka kurungnya dulu biar kalian nggak ceroboh. Tambah 3x tambah 1, buka kurungnya jadi min 2x pangkat 3 min x kuadrat min 10. Oke, sama dengan lagi 2x pangkat 3 x kuadrat sama x kuadrat jadi min 3x kuadrat, 3x yang nggak punya teman, 1 kurang 10 nya min 9. Nah gitu ya, itu pengurangan dan penjumlahan. Operasi yang kedua adalah perkalian. Perkalian pun udah sering kalian lakukan, bahkan dari kalian SMP ya. Contoh soal nomor 4, tentukan hasil kali dari ini dan ini adalah, kita tulis dulu soalnya, 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 1 dikali sama 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 2x ya. Nah, cara ngaliinnya gimana? Ini yang sering kalian sebut capit kepiting ya. Ini kali ini dulu, jadi hasilnya 6x pangkat 6. Kemudian yang ini itu jadinya tambah 3x pangkat 5. Kemudian kaliin lagi yang ini ditambah 6x pangkat 4. Oke, yang merah udah selesai. Sekarang yang ini minus 4x pangkat 5. Kemudian yang ini minus 2x pangkat 4. Kemudian yang ini minus 4x pangkat 3. Udah, saya hapus dulu biar rapi. Kemudian yang warna hijau yang ini dikurangi 6x pangkat 4 dan seterusnya sebenarnya ya. Capek bikin gini-gini. Ini berarti min 6x kuadrat dan seterusnya, baru kalian jumlahkan. Oke, nah ini perkalian ya. Perkalian kalian udah bisa lah, yang sebut capit kepiting dan seterusnya. Lanjut, nah yang bahan SMA-nya yang baru bener-bener kalian dapat baru ya, itu adalah pembagian. Kita lihat pembagian gimana ya. Nah, untuk pembagian kalian belum pernah belajar nih di SMP maupun di SMA, baru kali ini. Tapi sebenarnya caranya udah kalian pelajari di SD. Ya, yang pertama kita belajar adalah pembagian dengan cara panjang. Contoh soal nomor 5, tentukan hasil pembagian dari ini ya, 23.456 dibagi sama 13. 23.456 dibagi 13. Nah, ini udah pernah belajar di SD kan ya, jangan sampai lupa. Pertama kita harus cari dulu 13 dikali berapa yang bakal mendekati angka pertamanya. Angka pertamanya adalah 2. Nggak bisa, kata guru SD kamu nggak bisa. Jadi ambil 2 angka pertama 23 ya, dipotong di sini katanya. Nah, 23 sama 13 berarti mau nggak mau 1 ya. 13-nya kali 1 aja, tulis 13 di sini. Kemudian dikurangkan, betul? Dikurangkan jadi hasilnya 10. Kemudian 4-nya turun ya. Waktu dulu kan diajarinnya 1 angka doang turun, padahal sebenarnya sih boleh semua. 5, 6 boleh, nggak apa-apa. Kemudian kita ambil 2 angka lagi, 10 nggak bisa ya. Jadi kita harus ambil 104. 13 dikali berapa yang mendekati 104? Kita coba angka 8 gitu.
8. Kalau 8 berarti 80 tambah 24, 104 ya, kebetulan pas. 104, kemudian dikurang lagi, hasilnya adalah 0. 0 nggak usah ditulis, langsung turun aja si 5-nya. Oke, kemudian kita bagi lagi dengan 13. Itu hasilnya adalah 0 dulu ya, 0. Biar 0 dulu, dikurangi 5, kemudian turun lagi si 6-nya. 56 bagi 13 berapa tuh? 4. Kalau 4 52 ya, 4 ya. 4 52 dikurang sisa 4. Nah, ini disebutnya adalah hasil bagi. Betul ya, ini namanya hasil bagi, betul ya. Ini namanya pembagi. Ini adalah yang dibagi. Dan ini hasilnya paling bawahnya adalah sisa ya. Nah, ini pernah kalian pelajari di SD. Kita pakai teknik ini lagi untuk membagi polinom. Contohnya gimana? Oke, contohnya kayak gini ya. Kita punya 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 10 mau dibagi sama x min 2 ya. Jadi 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 4x tambah 10. Ini mau dibagi sama x min 2. Nah, caranya kayak tadi masih sama ya. Pertama kita lihat dulu si ini nih, si x sama si 4x pangkat 3. Kalau tadi kita cari yang paling dekat, kalau sekarang harus sama persis. Ya, jadi cara pikirnya gini, x dikali berapa biar jadi 4x pangkat 3. Ya, otomatis harus 4x kuadrat. Oke, sekali lagi, x yang ini min 2 nya diapain Pak? Jangan diperhatiin dulu ya, perhatiin x nya dulu. X dikali berapa biar jadi 4x pangkat 3. Mau nggak mau 4x kuadrat ya. Coba kaliin 4x kuadrat dikali x hasilnya 4x pangkat 3. Ngerti ya? Nah, tapi karena dia ada min 2 nya, ini juga harus dikaliin. Aduh, min 2 nya juga harus dikaliin sama 4x kuadrat. Jadi hasilnya min 8x kuadrat. Tuh. Oke, jadi ini juga harus dikaliin ya. Jadi min 8x kuadrat kamu tulis di sebelahnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian harus mengurangkan. Jadi ini kita kurangin. Kalau dikurangin otomatis ini habis. Ya, ini kamu kuranginnya hati-hati ya, baca yang teliti. Min 2 dikurangi min 8 jadinya 6x kuadrat. Yang ini turun plus 4x. Ya, ini turun plus 10. Turuninnya langsung semua nggak apa-apa. Nah, sekarang kamu pikirin lagi. Sekarang perhatiinnya ini sama ini. X mau jadi 6x kuadrat. Harus dikali berapa? Harus dikali positif pasti ya. 6x. 6x kali x 6x kuadrat, betul? Nah, jadi kamu tulis kaliin lagi 6x kali x 6x kuadrat. Kemudian 6x kali min 2. 6x kali min 2 jadi hasilnya min 12x. Kemudian kita kurangkan lagi. Kita kurangin lagi hasilnya berapa sekarang? 4. Ini habis ya. 4 dikurangi min 12. Tuh. Berarti ini ada 16x tambah 10 nya turun. Pikirin lagi sekarang yang warna hijau. 16x sama x. Itu x dikali berapa biar jadi 16x? Tentunya 16 ya. Ini kita kaliin lagi. Jadinya 16x minus 32. Dikurang lagi, hasil akhirnya adalah 42. Udah. Nah, ini pertanyaannya, coba lihat, tentukan hasil pembagian. Hasil pembagiannya itu adalah 4x kuadrat tambah 6x tambah 16. Kemudian dia tanya sisa juga, sisanya berapa? 42. Nah, gitu. Ya, gimana? Gampang kan? Oh, nggak ngerti? Ya, masih ada contoh soal nomor 7. Kita lihat contoh soal nomor 7. Oke, contoh soal nomor 7 seperti ini. Masih sama kayak tadi. Yang ditanya adalah tentukan hasil pembagian ya. Coba kita bagi dulu. 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 12x ditambah 1. Ini harus dibagi sama 2x kurang 3.
Yuk. Pertama, perhatiin dulu si X-nya ya. 2X sama 2X pangkat 4. 2X dikali berapa biar jadi 2X pangkat 4? 2-nya udah sama, berarti angkanya nggak usah dikali lagi. Langsung pikirin X-nya. X dikali berapa biar jadi X pangkat 4? X pangkat 3. Ini kaliin lagi. Jadi 2X pangkat 4 dikurangin 3X pangkat 3. Ini kita kurangin. Min 1 ditambah 3, 2 ya. 2X pangkat 3. Kemudian ini turun. Min 7X kuadrat. Ini turun plus 12X. Ini turun plus 1. Dipikirin lagi sekarang yang warna biru. 2X dikali berapa biar jadi 2X pangkat 3? 2-nya lagi-lagi udah sama, berarti tinggal X-nya dikali X kuadrat ya. X kuadratnya kaliin lagi. Jadinya 2X pangkat 3 dikurangin 3X pangkat 2. Kita kurangin lagi. Jadi hasilnya adalah min 7 tambah 3, min 4 ya. Min 4X kuadrat, sisanya turun. Plus 12X, ini turun lagi plus 1. Pikirin lagi 2X dikali berapa biar jadi min 4X kuadrat. 2 mau jadi min 4, berarti kali min 2. Oke, jadinya min 4 udah cocok. X dikali berapa jadi X kuadrat? X ya. Ini kaliin lagi ke sini. Jadinya min 4X kuadrat plus 6X. Dikurang lagi jadinya 6X. Plus satunya turun. Nah, pikirin lagi 2X dikali berapa biar jadi 6X. Itu sebentar, kali 3 ya. Kali 3, 3-nya kaliin lagi. Jadi 6X minus 9. Baru kita kurangin lagi. Kurangin lagi jadi hasilnya 10. Dah. Nah, kalau udah kita tinggal tulis hasilnya adalah X pangkat 3 tambah X kuadrat min 2X ditambah 3. Sedangkan sisanya itu adalah 10. Nice. Next. Contoh soal 8. Sekarang masih sama, cuman pembaginya sekarang pangkat 2 ya. Min X pangkat 4 min 7X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 9. Ini mau dibagi sama X kuadrat min 2X kurang 3. Oke, nah pertama kita lihat dulu X kuadrat sama X pangkat 5. Berarti harus jadi X pangkat 3 ya, dikali X pangkat 3, sorry. Kaliin semua, jadinya X pangkat 5 min 2X kali X pangkat 3 jadi 2X pangkat 4. Ini kali ini jadi min 3X pangkat 3. Kemudian kita kurangkan. Ini habis, ini kurang ini, jadinya X pangkat 4. Ini kurang ini, jadinya min 4X pangkat 3 ya. Kemudian yang ini turun, tambah 4X kuadrat, ini turun, minus 9. Setelah itu, pikirin lagi X kuadrat mau jadi X pangkat 4, berarti dikali X pangkat 2 ya. Ini kaliin ke sini, jadinya X pangkat 4 min 2X pangkat 3 min 3X kuadrat. Kita kurangin lagi, ini habis lagi. Ini jadi min 2X pangkat 3, yang ini jadi plus 7X kuadrat, minus 9-nya turun. Kemudian yang warna hijau, X kuadrat mau jadi 2X pangkat 3 sekarang. Jadi min 2X. Kaliin lagi, min 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 6X ya. Dikurang lagi. Ini jadi habis. Kemudian 7 kurang 4 jadinya 3X kuadrat. Nah, untuk yang ini kalian lihat si X nya ini nggak punya pasangan ya, tapi sebenarnya di atasnya ada plus 0X. Hati-hati ya, 0X dikurangi 6X jadi min 6X gitu. Kemudian yang min 9 tinggal turun aja, karena dia nggak punya teman, turun aja. Dah, yang terakhir kita harus pikirin X kuadrat mau jadi 3X kuadrat, berarti plus 3 dikali 3 jadinya 3X kuadrat min 6X min 9 ya. Wah, ini kebetulan sama hasil akhirnya, tinggal dikurangin lagi jadi hasilnya 0. Berapa hasil pembagiannya? Hasil pembagiannya adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 3, kemudian sisanya adalah 0. Oke. Nah, itu contoh soal terakhir.
untuk hari ini, tapi saya mau ajarin dulu cara penulisan pembagian ini dengan satu baris ya. Jadi untuk yang ini, yang contoh soal nomor 5, 23.456 bisa kita tulis seperti ini. 23.456 itu ternyata adalah 13 dikali 1804 ditambah sisa ya. Sisanya adalah 4. Oke. Jadi dari sini kita punya bentuk penulisan yaitu yang dibagi itu sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa ya. Atau nanti dalam si polinomnya cara nulisnya adalah fx itu ternyata adalah hasil bagi dikali sama pembaginya itu adalah nggak ada lambangnya sih ya, pembagi ya, tulis aja pembagi atau px lah, kemudian ditambah sisa ya, sisanya sisa x. Nah ini kalau kita tulis ulang jadinya 4x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 10 itu ternyata adalah hasilnya 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 16 dikali sama x min 2 si pembaginya baru ditambah sisa. Nah ini bakal menjadi setara ya, identik. Kemudian yang contoh soal 7 juga sama aja. Jadi yang ini 2x pangkat 4 dikurangi x pangkat 3 dikurangi 7x kuadrat ditambah 12x ditambah 1 itu ternyata sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat min 2x ditambah 3 dikali si pembaginya ditambah sisanya 10 gitu guys ya, ngerti ya. Oke, nah hari ini sampai sini dulu aja, kalian latihan dulu, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Thank you, dadah.